Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang titik didih dari suatu senyawa jika dilihat dari gaya antar molekulnya. Nah, sebagai konsepnya, semakin kuat gaya antar molekul, maka titik didihnya semakin tinggi. Nah, urutan kekuatan dari gaya antar molekul atau ikatan suatu molekul itu dimulai dari ikatan hidrogen yang paling kuat, kemudian gaya dipol-dipol, setelah itu gaya induksi dan gaya London yang terakhir. Nah, jadi yang paling kuat itu adalah ikatan hidrogen. Karena yang paling kuat ikatan hidrogen, maka titik didih senyawa ikatan hidrogen itu juga yang paling tinggi. Nah, di sini kemudian diikuti oleh gaya dipol-dipol atau gaya antar senyawa polar dengan polar. Nah, begitu ya. Nah, kalau hidrogen polar atau tidak, Bu? Kalau senyawa dengan ikatan hidrogen, senyawanya polar, tetapi jenisnya adalah ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara H dengan unsur F, O, dan N. Nah, gitu ya. Jadi H dengan unsur von. Kemudian dipol-dipol antara polar dengan polar. Kemudian diikuti gaya induksi antara polar dengan non-polar, atau biasa disebut dengan gaya dipol terimbas. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di PPT Ibu sebelumnya, Ibu menuliskannya dipol terimbas, gitu ya. Itu sama dengan gaya induksi. Kemudian yang terakhir adalah gaya London, yaitu gaya antara senyawa non-polar dengan senyawa non-polar. Oke, begitu ya, Nak ya. Jadi, semakin kuat ikatan atau semakin kuat gaya antar molekul, maka titik didihnya semakin tinggi. Nah, oleh karena itu urutan titik didihnya dimulai dari ini juga. Ikatan hidrogen, dipol-dipol, induksi, dan gaya London. Oke, sehingga kalau Ibu tuliskan di sini urutan titik didih sama dengan ikatan hidrogen, kemudian baru diikuti oleh dipol-dipol, kemudian setelah itu induksi, baru yang terakhir adalah London. Nah, sekarang Ibu memiliki soal. Urutkan titik didih dari, misalkan ya, di sini ada soal urutkan titik didih dari yang pertama BeCl2, kemudian C2H6, kemudian apa ya? C2H5OH misalkan etanol, C2H5OH, kemudian NH3. Dan kemudian satu lagi adalah C2H5Cl misalkan ya, C2H5Cl. Nah, untuk mengurutkan titik didih, jika suatu senyawa itu memiliki gaya antar molekul yang sama, kita lihat MR-nya. Semakin besar MR, maka titik didihnya semakin tinggi. Nah, jadi kalau misalkan di sini ya, jika gaya antar molekulnya sama, lihat MR. Semakin besar MR, maka titik didih semakin tinggi. Gitu ya. MR itu apa? MR itu adalah massa molekul relatif. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman memiliki soal seperti ini, urutkan titik didih, yang pertama kali teman-teman lakukan adalah mengidentifikasi di dalam senyawa itu terdapat gaya apa. Nah, yang pertama BeCl2. Dia senyawanya polar atau non-polar. Nah, jadi kita belajar senyawa polar dan non-polar itu untuk supaya dapat belajar ini teman-teman, selanjutnya ini yang gaya antar molekul. BeCl2, Be golongan 2A. 2A berarti dia elektron valensinya 2.
elektron valensinya 2 dipakai berikatan 2. Berarti habis ya, PeB-nya berarti 0. Nah, berarti PeB-nya 0. Kalau PeB-nya 0 berarti dia polar atau non-polar? Berarti bersifat non-polar. Nah, kalau misalkan BeCl2 berikatan dengan BeCl2, non-polar berikatan dengan non-polar. Jadi misalkan di sini Ibu punya BeCl2, di sini juga berikatan lagi dengan BeCl2. Nah, berarti ikatannya terjadi dari non-polar dengan non-polar. Berarti gaya apa non-polar dengan non-polar? Gaya London. Nah, Ibu tulis dulu gaya London. Kemudian C2H6, polar atau non-polar? Nah, diingat ya, karena dia terdiri dari unsur C dan H, berarti kita bisa langsung menentukan bahwa bersifat non-polar. Nanti diingat kembali, dibuka lagi catatan yang polar dan non-polar. Atau dibuka lagi video sebelumnya. Nah, kemudian C2H6 berarti memiliki gaya antar molekul apa? Gaya antar molekulnya berarti antar molekul C2H6 dengan molekul C2H6. Nah, berarti gayanya antara non-polar dengan non-polar. Berarti gayanya adalah London. Oke, gitu ya anak ya. Jadi gaya antar molekul itu antara molekul satu dengan molekul yang lain, bukan di dalam ikatannya. Oke, gitu ya. Jadi misalkan di sini tadi Ibu punya molekul C2H6. Nah, ini. Kemudian ini juga Ibu punya molekul C2H6. Nah, gayanya itu ini, teman-teman. Jadi bukan ikatannya ini. Kalau Ibu tulis C2H6 kan seperti ini ya bentuk molekulnya. Nah, yang dimaksud gaya antar molekul itu gaya antar molekul yang satu dengan molekul yang lain, bukan ini. Nah, bukan ikatan ini, tetapi dia seperti ini. Nah, ini gaya antar molekul. Nah, kalau ini namanya ikatan. Makanya makanya tidak disebut sebagai ikatan karena dia tidak berikatan, hanya memiliki gaya. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke sini tadi. C2H5OH, dia berikatan apa atau memiliki gaya apa? C2H5OH. Nah, kata kuncinya di sini ada OH. Nah, kalau ada OH berarti dia termasuk termasuk gaya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Nah, karena saking kuatnya gaya hidrogen itu, maka disebut sebagai ikatan hidrogen karena dia yang paling kuat di antara gaya antar molekul yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke NH3. NH3 ada N sama H. Ikatan hidrogen tadi antara H dengan unsur F, O, dan N. Nah, ini salah satunya sehingga termasuk ikatan hidrogen. Oke, kemudian C2H5Cl terdiri dari 3 unsur. Kalau 3 unsur berarti dia langsung ya polar. Nah, berarti kalau C2H5Cl berikatan dengan yang C2H5Cl, nah di sini dia ada gaya. Gaya apa namanya? Polar dengan polar. Dipol, dipol. Oke, nah sekarang tinggal kita urutkan. Yang paling tinggi berarti apa? Ikatan hidrogen. Oh, ini ikatan hidrogennya ada 2. Nah, bagaimana caranya yang memilih yang mana dulu? Nah, kita balik ke sini. Jika gaya antar molekulnya sama, kita lihat MR-nya, teman-teman. Nah, MR-nya berapa di sini? Nah, nanti di soal sudah ada MR-nya itu berapa. Ibu berikan di sini ya. NH3 itu MR-nya 17. Kemudian C2H5OH itu MR-nya adalah 46. Nah, sehingga yang mana dulu nih yang lebih besar? Nah, berarti, atau yang lebih kecil dulu, berarti NH3 dulu ya. NH3 lebih besar dulu aja, teman-teman. Nah, C2H5OH lebih besar, titik didihnya lebih besar daripada NH3. Oke. Kemudian setelah itu apa? Oh, diikuti dengan dipol-dipol. Mana yang dipol-dipol? Oh, ini dipol-dipol. Berarti selanjutnya adalah C2H5Cl. Oke, kemudian setelah itu ada induksi atau gaya London. Oh, di sini ada gaya London. Berarti gaya London yang terakhir ya, yang paling kecil. Ada 2. Berarti kita lihat MR-nya lagi. Nah, nanti sudah ada di soal untuk yang BeCl2.
Untuk yang BeCl2 nanti MR-nya adalah 3570. Nah, ini sebentar ya, Nak ya. Cl2 itu 71 ditambah dengan 9, 79 ya. Kemudian C2H6 itu MR-nya adalah 12 dikali 2, 24, 24 tambah 6, 30. Oke. Oke, nah jadi MR-nya lebih besar yang mana? Lebih besar yang BeCl2, sehingga urutannya adalah BeCl2 dulu, baru yang terakhir adalah C2H6. Oke, gitu ya. Jadi urutannya sesuai dengan gayanya, kemudian jika gayanya sama maka dilihat MR-nya. MR-nya sudah diketahui di soal. Oke, demikian penjelasan dari Ibu untuk yang titik didih. Semoga bisa dipahami dengan baik dan teman-teman bisa mengerjakan soal tentang titik didih dengan paham juga ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.